kami berlima peserta Latsar Kemenkominfo Angkatan 4 akan mendiskusikan terkait materi di agenda 4 ini. Lebih dulu, mari kita berkenalan. Yang pertama ada saya, Vian. Yang kedua, saya Afif. Yang ketiga, saya Dede. Yang keempat, saya Regina. Dan saya Nuraini Fianti. Oke, yang pertama di agenda 4 ini adalah habituasi. Jadi, apa sih yang dimaksud habituasi itu? Habituasi adalah proses penyesuaian supaya menjadi terbiasa dalam melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Dapat dilakukan dengan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai sehingga terbentuk karakter diri yang ideal dengan proses internalisasi melalui interferensi di tempat kerja. Dari yang saya jelaskan tadi, adakah teman-teman yang ingin menanyakan? Oh iya Mas Fian, tadi Ya, Mas intrinsik Dede. itu apa ya? Oke, intrinsik yaitu bersumber dari diri sendiri, sehingga dapat mulai membiasakan nilai-nilai dasar PNS ke dalam konsep diri dan personal karakteristik. Oke, setelah ini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas aktualisasi. Apakah di sini teman-teman ada yang mau menjelaskan terkait aktualisasi? Boleh, saya mau coba menampilkan summary tentang aktualisasi. Aktualisasi itu merupakan suatu intervensi yang digunakan untuk kelanjutan dalam pembelajaran habituasi. Nah, dalam aktualisasi ini ada 2 kegiatan pembelajaran utama. Pertama itu merancang aktualisasi. Yang kedua, melaksanakan rancangan aktualisasi itu sendiri. Itu dilakukan di hari-hari khusus yang dilaksanakan di tempat kerja kita masing-masing. Gitu. Nah, kemudian ada kriteria-kriterianya dalam melakukan pembelajaran tersebut. Pertama itu, kalau merancang aktualisasi itu ada diukur, gitu. Diukur berdasarkan masalah, terus kemampuan kita dalam melaksanakan menganalisanya, kemudian mencari solusinya. Kemampuan yang harus kita miliki itu kemampuan untuk bagaimana mengolah teori jadi praktek, konsep jadi konstruk, dan gagasan jadi kegiatan. Nah, kira-kira di sana ada yang mau ditanyakan kah, teman-teman? Oh, jadi saya mau nanya nih Mas Afif. Jadi aktualisasi itu ada perbedaan ya dengan habituasi? Ya, jelas. Kalau aktualisasi itu adalah bentuk langkah kita selanjutnya setelah kita melakukan habituasi, yaitu memahami apa yang kita kenali dari persoalan-persoalan, kemudian kita rencanakan dengan aktualisasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit kalau untuk merancang aktualisasi ini kita bisa mempersiapkannya dengan memahami isu-isu. Nah, untuk isu sendiri mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjelaskan? Mungkin saya bisa membantu untuk menjelaskan. Jadi isu yang dipahami mungkin ya semacam subjek penting yang dapat didiskusikan atau diperdebatkan oleh sebagian orang atau masyarakat. Jadi ketika kita sedang membicarakan tentang masalah tersebut, kita bisa mengacu pada bagian-bagian yang sangat penting. Jadi bagian itu bisa dipertimbangkan, kemudian kita bisa mendiskusikannya. Setahu saya juga ada kemampuan untuk menetapkan isu. Yang pertama seperti environmental scanning. Jadi peduli terhadap masalah atau organisasi dan mampu menetapkan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving. Jadi mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Untuk yang ketiga, kemampuan penetapan secara analisis. Jadi mampu berpikir secara konseptual, mengaitkan dengan substansi mata pelatihan misalnya. Jadi mampu mengidentifikasi, mengimplikasi atau mengenai dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program, kegiatan, dan tahapan kegiatan. Lalu ada juga isu juga bisa dilakukan
penilaian kualitasnya. Ada yang bersifat urgensi, jadi seberapa mendesak suatu isu itu dibahas, dianalisis, dan dilanjut dengan tindak lanjut. Lalu bersifat seriousness, jadi seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang selanjutnya sifatnya adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Apa ada ya mana yang mau menambahkan? Mungkin dari penjelasan saya mungkin ada yang kurang atau bagaimana? Saya mau nanya dikit aja Pak. Itu kan tadi di isunya itu ada environmental, problem solving, sama analisis. Dan analisisnya itu berkaitan dengan mata pelatihan. Mata pelatihan yang seperti apa Mbak yang harus kita kaitkan untuk analisis isu ini? Oke Mas Afif, makasih. Saya mencoba untuk menjelaskan kemampuan penetapan isu berdasarkan analisis. Jadi mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, maksudnya kita menganalisis isu itu berdasarkan dengan misalnya manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG gitu. Kita harus menyambungkan dengan, termasuk juga harus ada nilai-nilai aneka. Untuk selanjutnya mengenai konsepsi kegiatan dan penetapan judul, apa ada yang bisa membantu untuk menjelaskan lebih dalam? Baik Mbak Vivi, saya mau coba bantu menjelaskan ya tentang kegiatan dan juga cara penetapan judul. Kalau tadi kita udah belajar tentang isu, sekarang ini kegiatan ya. Kegiatan sendiri sebenarnya apa sih? Kegiatan itu gagasan yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Jadi tadi kan kita sudah nemu isunya, kita sudah menganalisa cara pemecahannya. Sekarang kita juga harus mendapatkan persetujuan mentor dulu nih. Nah, setelah kegiatan itu sudah ada, diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur. Tujuannya apa? Supaya nanti output-nya bisa menjadi media kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang kegiatan? Boleh sih. Apa bisa dibantu ini? Kalau misalnya contoh dari sumber kegiatan itu bisa berasal dari mana aja kira-kira, Mbak? Oke. Kalau sumber kegiatan itu macam-macam memang. Ada yang sumbernya dari SKP atau tusi kita masing-masing. Ada juga dari penugasan pimpinan mungkin. Atau bahkan dari inisiatif kita sendiri. Jadi bisa juga gabungan dari ketiganya. Begitu Mbak Vivi. Apa sudah cukup jelas? Sangat jelas. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya mau lanjut nih. Setelah kita tahu kegiatannya, itu selanjutnya adalah menentukan judul. Jadi setelah kita dapat isunya, kita tahu mana nih isu yang paling urgent, kita selanjutnya adalah menetapkan judul. Perbedaan dengan isu, kalau isu itu kan kita menggunakan kalimat negatif ya. Nah, kalau judul ini menggunakan kalimat yang positif. Nah, untuk selanjutnya, mengenai proses pelaksanaan aktualisasi ya. Ada teman-teman yang bisa bantu untuk menjelasin? Saya sedikit menambahkan, itu pertama kita bisa melakukan pendalaman terhadap isu yang dipilih, terus kita bisa membahas dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan isu dan penetapan inisiatif pemecahan isu yang dipilih. Lalu kita bisa melakukan penerapan terhadap usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual dan aktivitas dalam rangka memecahkan masalah isu, terus melakukan proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif. Lalu kita bisa melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif, dampak yang terjadi baik pada level individu, unit, dan organisasi, dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Selanjutnya yang keempat itu melaporkan aktualisasi. Yang kelima mempresentasikan laporan aktualisasi. Kita akhiri meetingnya, kembalikan ke moderatornya Mas Fian. Ya, terima kasih Mas Dede, terima kasih juga teman-teman. Tadi diskusi kita sangat menarik ya untuk materi di agenda 4 ini. Mulai tadi ada di awal kita menjelaskan terkait habituasi, aktualisasi, kemudian disambung dengan isu, serta kegiatan, dan penentuan judul, serta yang terakhir tadi kita juga membahas yang terkait proses pelaksanaan aktualisasi. Mungkin cukup sekian dari diskusi ini, kita bisa akhiri. Semoga ilmu-ilmu yang kita tadi diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.